Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Pangyutan Purba dengan NPN 2314151036. Di sini saya akan membaca opini dari Koran Lampung Pos, diterbitkan pada Senin 21 Agustus 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum optimal. Penerbit Handi Rizka, Wakil Rektor Universitas Pramadina. Paragraf pertama. Target pertumbuhan ekonomi RI tahun 2024 yang direncanakan 5,2% oleh Presiden Jokowi dalam pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN 2024 menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi atau tidak bergerak signifikan dalam 10 tahun terakhir. APBN 2024 menjadi anggaran terakhir yang akan dijalankan pemerintah saat ini sebelum nantinya menjadi peralihan kepemimpinan nasional pada Oktober 2024. Kata serapan beserta asalnya. Paragraf pertama. Dicanangkan berasal dari bahasa Jawa yaitu canang. Yang kedua, stagnasi berasal dari bahasa Inggris yaitu stagnation. Paragraf kedua. Praktis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 2014 sampai 2024 rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai pemerintah hanya 4,23%. Jauh dari target optimistis yang disampaikan Presiden Jokowi di awal masa kepemimpinannya pada 2014 yakni 7%. Bahkan dalam RPJM 2020 sampai 2024, target pertumbuhan ekonomi direncanakan mencapai kisaran angka 6 sampai 6,2% pada akhir 2024 sebagai persiapan untuk menjadi negara maju tahun 2045, tinggal rencana dan wacana. Paragraf kedua. Presiden berasal dari bahasa Latin yaitu praesidens. Paragraf ketiga. Tentu tidak bisa dimungkiri selama 2 tahun yakni 2020 sampai 2022, perekonomian global menghadapi krisis multidimensi yang disebabkan oleh serangan pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasca COVID-19, pemulihan ekonomi Indonesia banyak terbantu oleh tingginya harga komoditas unggulan seperti batu bara, nikel, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Paragraf ketiga. Perekonomian berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Yang kedua, global berasal dari bahasa Latin yaitu globus. Dan yang ketiga, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Yang keempat, komoditas berasal dari bahasa Inggris yaitu commodity. Paragraf yang keempat. Ujian sesungguhnya akan terlihat ketika harga komoditas tersebut mulai turun pada pertengahan 2023. Proses konsolidasi fiskal yang transformasi struktural dicanangkan oleh pemerintah menjadi angin segar bagi perekonomian nasional. Kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir belum terlalu banyak memengaruhi perekonomian nasional. Paragraf keempat. Komoditas berasal dari bahasa Inggris yaitu commodity. Yang kedua, perekonomian berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Paragraf kelima. Hal ini tercermin dalam regulasi yang dilahirkan untuk mengatasi hambatan atau bottlenecking investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Usai keputusan MK yang menganggap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law memiliki catat formal. Logikanya keputusan MK tersebut harus dijalankan untuk memperbaiki kualitas Undang-Undang Cipta Kerja itu. Namun pemerintah malah menerbitkan PPU nomor 2/2022. Langkah dianggap kontroversi dan tidak mengindahkan keputusan MK. Paragraf 5. Regulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu regulation. Yang kedua, formal berasal dari bahasa Inggris yaitu formal. Paragraf yang ke-6. Akibatnya regulasi hubungan industri antara pekerjaan dengan pengusaha dengan pemerintah menjadi kurang harmonis serta saling curiga satu dengan yang lain. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan semangat untuk membangun iklim investasi yang kondusif. Begitu pula dengan keberadaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HHPP termasuk dalam sektor perpajakan. Membaiknya penerimaan perpajakan dalam sepenuhnya hasil dari implementasi kebijakan Undang-Undang HPP yang sudah dilaksanakan tetapi masih sangat terbantu oleh harga komoditas. Paragraf ke-6. Yang pertama, industrial berasal dari bahasa Inggris yaitu industrial. Yang kedua, kondisi berasal dari bahasa Latin yaitu conditio. Yang ketiga, kondusif berasal dari bahasa Latin yaitu condisivus. Yang keempat,
harmonisasi, berasal dari bahasa Inggris yaitu harmonization. Paragraf yang ketujuh. Lonjakan pendapatan negara tahun 2022 dan masih terjaga hingga semester 1 2023 lebih besar disumbang dari kenaikan berbagai harga komoditas unggulan yang menjadi tujuan ekspor Indonesia ke pasar global. Undang-undang HPP secara struktural belum teruji untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan sehingga target rasio perpajakan bisa lebih kompatibel dan akseleratif dengan sistem perekonomian akan lebih nyata adanya. Paragraf 7. Global berasal dari bahasa Latin yaitu globus. Yang kedua, rasio berasal dari bahasa Latin yaitu rasio. Yang ketiga, kompatibel berasal dari bahasa Latin yaitu compatibiles. Yang ketiga, perekonomian berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Paragraf yang ke-8. Terkait Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah KWP, harapan akan adanya perbaikan hubungan keuangan pusat dan daerah cukup tinggi, mengingat di lapangan masih terdapat permasalahan koordinasi yang bersifat mendasar, implementasinya belum mencerminkan perbaikan kualitas fiskal daerah. Paragraf ke-8. Fiskal. Fiskal berasal dari bahasa Belanda yaitu fiscabel. Paragraf ke-9. Rencana pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi tahun 2024 yang dijalankan melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah kurang mencerminkan realitas yang ada. Strategi jangka pendek yang difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Paragraf yang ke-9. Stunting berasal dari bahasa Inggris yaitu stunting. Paragraf 10. Sepertinya kebijakan itu akan sangat sulit untuk bisa diwujudkan, terutama dalam penurunan inflasi stunting serendah mungkin dan menghapus angka kemiskinan ekstrim hanya dengan kurun waktu 1 tahun ke depan. Sementara agenda jangka menengah yang menjadi target pemerintah akan sangat bergantung pada presiden terpilih dan pemerintahan baru nantinya. Paragraf ke-10. Stunting berasal dari bahasa Inggris yaitu standing. Yang kedua, presiden berasal dari bahasa Latin yaitu presiden. Paragraf 11. Kebijakan mengalokasikan anggaran wajib bidang pendidikan dan kesehatan semenjak APBN 2009 belum berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan layanan kesehatan. Alokasi anggaran pendidikan Rp 660,8 triliun atau 20% APBN 2024 belum mencerminkan besar alokasi anggaran terhadap mutu dan kualitas pendidikan yang dihasilkan sampai saat ini. Skor Program for International Student Achievement atau PISA Indonesia juga masih di bawah rata OECD dan ASEAN. 5 hal yang sama juga ditunjukkan dari angka partisipasi kasar atau APK untuk perguruan tinggi 19-24 tahun yang masih tertinggal dibandingkan PERS. Paragraf 11. Alokasi berasal dari bahasa Belanda yaitu allocatie. Yang kedua, skor berasal dari bahasa Inggris yaitu score. Yang ketiga, partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu participatio. Paragraf ke-12. Selain itu, tidak kalah pentingnya belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif dan preventif yang mencerminkan masih tingginya persentase puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan dan kelayakan secara peralatan. Sementara alokasi anggaran infrastruktur yang dialokasikan Rp 422,7 triliun tahun 2024 tentunya akan lebih banyak dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang belum selesai termasuk proyek IKN. Paragraf 12. Alokasi berasal dari bahasa Belanda yaitu allocatie. Yang kedua, stunting berasal dari bahasa Inggris yaitu standing. Paragraf 13. Paragraf 14. Proyek infrastruktur yang dibangun secara sponding dalam beberapa tahun terakhir banyak yang belum berfungsi dengan baik. Justru akhirnya menjadi beban bagi pemerintah sendiri karena harus menanggung biaya perawatan. Selain itu, anggaran bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar 108,8 triliun juga belum terlihat hasilnya. Bahkan banyak program pengembangan kawasan food estate yang gagal dilaksanakan. Paragraf 14. Proyek berasal dari bahasa Belanda yaitu project. Yang kedua, sporadis berasal dari bahasa Inggris yaitu sporadis.
Paragraf yang ke-15. Adapun kebijakan hilirisasi SDA yang sangat gencar dilaksanakan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir masih memiliki PR yang cukup banyak untuk diselesaikan. Di antaranya persoalan regulasi pemberian insentif, perpajakan, dan kerusakan lingkungan. Tidak kalah pentingnya sejauh mana keberadaan proyek hilirisasi memiliki nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jangan sampai menimbulkan ketimpangan baru antara pengusaha dengan masyarakat sekitar. Paragraf yang ke-15. Insentif berasal dari bahasa Inggris yaitu insentif. Yang kedua, hilirisasi berasal dari bahasa Belanda yaitu hilarisatie. Paragraf 16. Perusahaan yang terlibat bergemilang keuntungan sedangkan masyarakat hanya sebagai penonton. Selain itu, beban yang akan ditinggalkan oleh pemerintah saat ini kepada pemerintahan baru ialah utang pemerintahan yang perkembangannya mengkhawatirkan. Saat ini angka yang sudah mencapai 7,855,53 triliun per 31 Juli 2003. Dengan jumlah ini rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 37,8%. Selain itu, pembayaran bunga utang dalam APBN 2024 mencapai 497,32 triliun untuk meningkatkan 12,7% dari tahun 2003. Bunga utang mencapai 15,05% dari belanja negara, 75,5% dari anggaran pendidikan, dan 226% dari belanja kesehatan, sebuah nilai yang sangat membebani APBN. Paragraf 16. Rasio berasal dari bahasa Latin yaitu ratio. Paragraf 17. Kinerja ekonomi lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membangun persepsi di tengah-tengah publik. Persepsi yang baik sangat ditentukan oleh kemampuan para teknokrat yang menyiapkan rencana dan strategis yang baik. Tidak ada yang meragukan rencana dan strategi ekonomi Indonesia setiap tahunnya. Paragraf yang ke-17. Teknokrat berasal dari bahasa Inggris yaitu teknokrat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, tutur bahasa yang tidak sesuai, saya meminta maaf. Terima kasih.